Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami Aditya Channel. Di video kami kali ini kami coba membahas kembali bagaimana cara mengendalikan hama tikus pada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Jika video terdahulu yang video kami yang terdahulu tentang pengendalian hama tikus babi dan tupai atau landak di lahan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam, mungkin ini video kami lanjutan bagaimana cara kami mengendalikan hama tikus ya. Ini hama tikus. Ini berdasarkan pengalaman kami. Silahkan Anda tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan akan informasi dan video-video kami selanjutnya. Rekan-rekan semua, kami membuat video kali ini itu kami mendapatkan ada komentar di video kami yang pertama itu ketika ada seorang menanyakan bahwa tanamannya sudah diberi pagar seng, kenapa masih bisa hama tikus untuk memakan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Jadi di sini kami ingin memberikan beberapa tips berdasarkan pengalaman kami sendiri. Kami silakan Anda simak tips yang kami berikan ini. Mudah-mudahan ada solusi bagi untuk mengatasi serangan hama tikus pada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Oke kawan-kawan semua, jika di video kami yang pertama itu kami membahas pengendalian hama tikus itu menggunakan seng plat seperti ini. Namun di perjalanan ternyata seng plat ini masih bisa hama tikus masuk ke dalam dan memakan beberapa batang tanaman kelapa sawit yang kami tanam. Tikus seperti yang kami perhatikan bisa memanjat dari sisa-sisa tanaman yang ada di pinggiran seng ini. Seperti ini kayu, dia bisa memanjat dan melompat ke dahan atau ke pelepah tanaman kelapa sawit. Untuk itu tips yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengendalikan hama tikus ini, yaitu kita harus membersihkan di sekitaran pokok tanaman ini dari kayu atau tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa menjadi potensi bagi hama tikus untuk memanjat ke dahan tanaman utama kita, tanaman kelapa sawit ini. Kemudian tips yang kedua yang perlu Anda ketahui bahwa kita harus mengkombinasikan pengendalian secara mekanik atau secara fisik seperti ini dengan menggunakan seng ini dengan pengendalian secara kimia. Kita harus menaburkan umpan atau racun umpan tikus yang ada dijual di toko-toko pertanian. Kita sebarkan di setiap batang atau pokok tanaman kelapa sawit kita. Mudah-mudahan dalam beberapa hari umpan tersebut sudah dimakan. Biasanya dalam satu malam itu sudah dimakan kalau di sekitaran tanaman kelapa sawit kita itu ada hama tikusnya. Kemudian jangan lupa tips yang ketiga, saya informasikan bahwa kita harus memupuk tanaman kelapa sawit kita secara berkala ya. Jadi tanaman kelapa sawit ini ketika sudah ditanam, kalau trik saya kemarin waktu pertama kali saya menanam tanaman kelapa sawit ini, di lubang tanam saya berikan pupuk NPK itu sebanyak 1 genggam per lubang tanam. Setelah 2 hari baru saya tanam pokok tanamannya. Kemudian saya lakukan pemupukan susulan sekitar umur tanaman ini berkisar 1 bulan. Itu pucuknya sudah ada yang berkembang, artinya sudah ada yang bertambah tajuk tanamannya, pucuk tanamannya. Maka saya lakukan pemupukan lanjutan dengan menggunakan NPK kembali di sebanyak 250 gram per pokok tanaman di sekeliling seng atau sekeliling pokok tanaman ini. Dan dengan demikian diharapkan tanaman ini akan cepat besar dan hama tikus akan
tidak bisa lagi untuk menyerang daripada pokok tanaman ini. Baiklah rekan-rekan semua, demikian dulu video kita kali ini. Perlu kami simpulkan ada 3 tips untuk menghindari dari serangan hama tikus atau untuk mengatasi hama tikus ini. Yang pertama yaitu kita harus melakukan sanitasi ya. Sanitasi artinya membersihkan sisa-sisa tanaman atau tanaman-tanaman liar yang ada di sekitaran pokok tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengkombinasikannya dengan penggunaan umpan atau racun racun tikus ya, umpan racun tikus yang bisa dibeli di toko-toko pertanian. Kemudian yang ketiga, tanamannya saya anjurkan silakan lakukan pemupukan agar tanamannya lebih cepat berkembang, lebih cepat besar, sehingga hama tikus tidak mampu lagi untuk menyerang dari pokok tanaman. Dan jangan lupa seperti pada video kami yang pertama, tetap lakukan pemagaran pada tanaman pokok yang dengan menggunakan seng plat ataupun seng biasa, agar untuk menghindari sebagai komponen atau bagian dari pengendalian hama tikus ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.